Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-20. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian: meskipun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang sukacita yang salah fokus. Pada saat Yesus mengucapkan perkataan ini, murid-muridnya baru saja kembali dengan sukacita setelah berhasil melakukan pelayanan yang luar biasa dalam nama Yesus. Mereka telah mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan melihat kuasa Allah bekerja melalui mereka. Mereka merasa bangga dan penuh sukacita karena kuasa yang diberikan kepada mereka. Namun Yesus menanggapi dengan mengingatkan mereka tentang hal yang jauh lebih penting. Saudara-saudara terkasih, para murid merasakan kegembiraan yang besar karena melihat kuasa mereka atas roh-roh jahat, yang menandakan bahwa mereka merasa memiliki kuasa yang luar biasa. Namun Yesus memperingatkan mereka agar jangan bersuka cita karena pencapaian atau kuasa pribadi mereka. Dalam kehidupan kita, seringkali kita juga bisa merasa bangga dengan pencapaian atau keberhasilan pribadi, entah itu dalam pekerjaan, pelayanan, atau dalam aspek kehidupan yang lain. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa pencapaian itu bukanlah sumber sukacita yang sejati. Saudara-saudara, Yesus mengarahkan perhatian murid-muridnya kepada sesuatu yang lebih besar, sukacita yang datang karena nama kita terdaftar di surga. Ini berarti bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan adalah sumber sukacita yang tidak bergantung pada pencapaian atau keadaan duniawi. Nama kita yang terdaftar di surga adalah bukti bahwa kita telah diterima oleh Tuhan dan bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal bersamanya. Sukacita sejati datang ketika kita menyadari bahwa posisi kita di hadapan Tuhan jauh lebih penting daripada segala pencapaian atau status duniawi. Bapak Ibu Saudara terkasih, nama yang terdaftar di surga menunjukkan bahwa sukacita kita tidak hanya terbatas pada waktu atau situasi duniawi, tetapi bersifat kekal. Apa yang kita capai di dunia ini mungkin akan hilang atau dilupakan, tetapi keselamatan yang kita terima melalui Yesus Kristus adalah hal yang kekal dan tak tergoyahkan. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita untuk mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang sementara dan memperhatikan hal-hal yang abadi, kehadiran Allah dalam hidup kita, dan kepastian akan kehidupan kekal bersamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengingatkan kita bahwa sukacita terbesar datang dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita menerima kasih dan pengampunannya, dan ketika kita tahu bahwa nama kita terdaftar di surga, kita bisa merasakan sukacita yang tidak tergantung pada keadaan dunia. Sukacita sejati berasal dari pengetahuan bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anaknya, dan itu adalah pemberian yang jauh lebih berharga dari apapun yang dapat kita capai di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan pagi hari ini ada pesan Tuhan untuk kita. Pesan yang pertama adalah fokus pada keselamatan dan bukan keberhasilan duniawi.
Yesus menegaskan bahwa pencapaian duniawi atau kuasa yang kita miliki bukanlah alasan untuk bersuka cita, bahkan meskipun kita mengalami kemenangan atau prestasi dalam hidup. Hal-hal itu tidak sebanding dengan sukacita yang berasal dari keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Nama kita yang terdaftar di surga adalah tanda bahwa kita telah diselamatkan dan diterima oleh Tuhan. Ini adalah sukacita yang lebih besar daripada segala kemenangan duniawi. Pesan Tuhan yang kedua adalah sukacita yang kekal. Semua pencapaian atau kemenangan di dunia ini bersifat sementara, namun keselamatan yang diberikan oleh Tuhan bersifat kekal. Nama kita terdaftar di surga, dan ini adalah jaminan bahwa hidup kita di dalam Tuhan akan berlangsung untuk selama-lamanya. Sukacita yang datang dari keselamatan adalah sukacita yang tidak akan pudar, tidak akan hilang, dan tidak akan tergantung pada keadaan atau pencapaian kita di dunia ini. Ini mengingatkan kita untuk fokus pada hal-hal yang kekal, yang tidak tergoyah oleh waktu atau situasi. Pesan Tuhan yang ketiga adalah hati yang rendah hati dan bersyukur. Saudara-saudara, Yesus mengingatkan para murid untuk tidak bersuka cita karena keberhasilan mereka atas roh-roh jahat yang bisa menyebabkan mereka merasa sombong atau bangga dengan kuasa yang mereka miliki. Sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan untuk selalu bersikap rendah hati dan bersyukur atas anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Sukacita kita harus bersumber dari kasih karunia Tuhan, bukan dari kemampuan atau prestasi kita sendiri. Pesan Tuhan yang keempat adalah mengalihkan fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya Lukas 10 ayat 20 mengajarkan kepada kita untuk mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang bersifat sementara menuju hal yang kekal, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa keselamatan kita jauh lebih penting daripada segala hal yang lain, kita akan lebih mudah untuk mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, menghargai karyanya dalam hidup kita, dan mengutamakan kehendaknya dalam segala hal yang kita lakukan. Melalui firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk selalu mengingat bahwa sukacita sejati berasal dari keselamatan yang kita terima dalam Yesus Kristus, bukan dari keberhasilan atau kuasa atau prestasi yang kita miliki di dunia ini. Ketika kita menyadari bahwa nama kita terdaftar di surga, kita akan menemukan sukacita yang jauh lebih dalam dan abadi, yang tidak bergantung pada keadaan atau pencapaian duniawi. Karena itu, mari kita terus fokus pada hal-hal yang kekal, menjaga hati yang rendah hati senantiasa, dan selalu bersyukur atas karunia Tuhan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang rohani dan bukan pada pencapaian-pencapaian duniawi. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya, amin.